Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman penggemar karakter dan pencari ilmu diberikan kesehatan agar dapat menunaikan ibadah puasa ini hingga akhir. Amin. Mencari ilmu itu dimulai sejak saat kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Teman-teman, kita mau lanjutkan quote Sayyidina Ali bin Abi Thalib sesi kedua. Pertama, temanmu yang sesungguhnya adalah orang yang mau melarangmu dari berbuat dosa, dan musuhmu yang sebenarnya adalah orang yang membujukmu untuk berbuat maksiat. Jadi teman-teman, ketika kita berkumpul dengan teman-teman, lalu teman kita tahu kita sedang melakukan maksiat, teman yang sesungguhnya adalah dia mau mencegah kita untuk menghentikan kegiatan maksiat itu. Adapun yang asik melanjutkan kemaksiatan itu adalah musuhmu yang sesungguhnya. Kedua, jadilah seorang dermawan, tetapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tapi jangan menjadi seorang yang pikir. Sering kan kita lakukan dengan maksud hidup ngirit, kemudian kita pikir tanpa perhitungan. Atau kita dermawan, kita jor-joran memberi orang tanpa perhitungan untuk bekal diri sendiri. Teman-teman, yang ketiga, bersihkanlah hati kalian dari sifat dengki. Sebab sifat dengki itu adalah penyakit hati yang mewabah. Nah, mewabah ini kan istilah kuno. Kalau yang istilah sekarang adalah menular, menjalar. Dan dengki ini adalah hasud atau hasad, di mana kita ketika melihat orang lain mendapat kebahagiaan, kesenangan, lalu kita iri. Ini yang dimaksud dengan penyakit hati. Bersihkanlah hati Anda dari penyakit seperti ini. Yang keempat, jangan mengikuti mayoritas, tapi ikutlah kebenaran. Jadi teman-teman, ketika teman-teman Anda satu kantor terima uang yang tidak jelas asal usulnya, sementara Anda sendiri yang menolak, lanjutkan aja tolakan itu, karena yang Anda bela adalah kebenaran, bukan mengikuti mayoritas. Ancaman masih ada, telan aja, disingkirkan, dikeluarkan, tenang aja. Selanjutnya, hiduplah di dunia ini
layaknya seorang pengembara, kata Sayyidina Ali. Dan tinggalkanlah setiap kenangan manis di belakangmu. Sesungguhnya kita hanyalah tamu di sini, maksudnya di dunia ini. Dan tiap tamu harus segera pergi. Sementara kita anggap dunia ini adalah kita akan hidup selama-lamanya. Padahal hidup kita hanya sementara. Yang kelima, jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar. Tapi katakanlah kepada masalah itu, aku punya Allah yang besar. Jadi kalau kita ketemu masalah yang besar, sampaikan aja dalam hati kita, aku punya Allah yang besar. Meskipun masalah ini besar, aku punya Allah yang lebih besar. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, berikanlah cobaan kepadaku yang sesuai kemampuanku. Itu di dalam hati kita pengertiannya adalah bukan masalah itu yang dihilangkan, namun kemampuan saya untuk menangani masalah ini diperbesar. Yang keenam, jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah, dan jangan pernah memberikan janji ketika sedang gembira. Jadi begini teman-teman, ketika Anda sedang marah, jangan ambil keputusan. Mau pergi, mau memberi, mau melakukan sesuatu. Karena posisi kita sedang marah. Turunkan dulu amarah kita, baru kita ambil keputusan. Dalam keadaan kita tenang. Mau cerai, mau keluar dari kantor, mau membunuh orang, mau balas dendam, itu dalam keadaan marah. Jangan. Dan ketika kita sedang gembira, jangan buat janji. Karena kalau sedang gembira, pasti patokannya adalah di luar kemampuan kita. Sementara kita dalam kondisi sedang turah-turah, sedang banyak sumber daya. Jadi kita cenderung over terhadap kemampuan kita. Yang ketujuh, atau yang terakhir dari sesi ini, lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang yang bodoh berada di belakang lidahnya. Ini hati dan lidah. Hati dan lidah. Orang yang bodoh itu lidah dulu yang ngomong, hatinya di belakang, mikirnya nanti. Tapi kalau orang yang berakal, dia akan hatinya dulu yang di depan, baru dia ngomong, bicara, memutuskan, berjanji, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.